Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal munuh wal rusukh khutubatin nusus salahil jasad ila hadratis sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajih wa dhurriyyatihi wa li bait ajma'in summa jami'u illah wa salina min ibadillah khususan al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi wa jami' masyayikh wa talamidati wa usulihim wa furhim anna Allah darajatin fil jannah katsir mathubatin wa dhaif hasanatin wa yafuduna bijahim wa ilim barakatihim wa usrarim min urim wa ulum wa nafahatihim fi dini wa dunya wal akhirah wa ila arwah walidina wa walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in anna Allah taghashahum rahmal maghfirah wa anna Allah yarzuquna sihah wa afiyah wa yarzuquna rizqan halalan tayyiban mubarakan fihi min ghairi ta'ab wala nasab wala masyaqqah wa bi niyyati anna Allah yuballighuna ila baitil haram wa ziyarah qabri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'asiyah wa afiyah wa bilikul maram bihadiniya wa ala kulli niyatin salihah wa ala mana wa al-imam Nawawi wa ala mana wa aslam salihun al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah khairul hadi hadi sayyidina Muhammad wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar wa fis sanadil muttasil ila al imamil muallif rahimahullah ta'ala wa adaman nafa bi wa bi ulumih wa bikum fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Haji. Ini kitab menjelaskan tentang haji. Bapak, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ditakdirkan Allah bisa melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Amin. Dan kita bisa ditakdirkan Allah berziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan buka dalam kitab Riyadhus Shalihin. Imam Nawawi memberikan tema dengan judul Kitabul Hajj. Kitab tentang haji. Bab wujubil haji wa fadluh. Ini bab tentang kewajiban haji dan kemuliaan melaksanakan ibadah haji. Allah firmankan dalam Al-Quran, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah firmankan dalam surat Ali Imran ayat 97. Ya, surat Ali Imran ayat 97 Allah katakan walillah, karena Allah 'alan nasi wajib atas seluruh manusia. Wajib atas seluruh manusia apa? Hijjul baiti, berhaji ke Baitullah. Berhaji ke Baitullah semata-mata lillah, karena Allah, menjadi kewajiban buat manusia. Manusia yang mana? Manistata'a ilaihi sabila. Itu manusia, orang yang diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperjalankan menuju haji Baitullah. Istita'ah namanya, ada kemampuan dari sisi fisik, ya, dari sisi fisik dia sehat walafiat. Dari sisi keuangan ada ongkosnya. Dari sisi keamanan aman perjalanannya, aman di kota suci Mekahnya, ya. Dari sisi peluang ada waktunya, ya. Ini istita'ah namanya. Maka apabila kumpul itu semua, maka wajib melaksanakan ibadah haji. Bagaimana orang yang orang yang sudah ada istita'ah tapi dia nggak mau melaksanakan ibadah haji, atau ada orang mungkin berkeyakinan haji udah nggak wajib lagi, misalnya gitu. Allah katakan lanjutan ayatnya, wa man kafara, siapa orang yang kufur, ingkar,
nggak percaya dengan ibadah haji, nggak berkeyakinan dengan ibadah haji, ini isyarat ya. Kata-kata waman kafar artinya orang yang nggak beriktikad, nggak berkeyakinan haji itu wajib, atau dia nggak yakin haji itu rukun Islam, itu kategorinya waman kafar. Siapa yang kufur, kafir, nggak percaya. Gimana tuh orang misalnya, seandainya orang yang nggak berangkat ibadah haji padahal sudah mampu, atau dia punya keyakinan nggak wajib pergi haji misalnya, Allah katakan di sini penjelasan waman kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Maka Allah Subhanahu wa taala maha kaya dari alam semesta. Artinya maha kaya, Allah nggak butuh dengan alam semesta ini. Siapa alam semesta? Ya manusia, ya malaikat, ya jin, siapa aja, Allah Subhanahu wa taala itu maha kaya. Makanya di alam semesta ini nggak ada yang punya ghaniyyun 'anil 'alamin kecuali hanya Allah saja. Nggak ada itu. Semua kita ini ya membutuhkan siapa? Saling membutuhkan. Makanya itu kata-kata la ilaha illallah. Ilaha itu artinya apa? La mustaghniya amman siwa. Tidak ada zat di alam semesta ini yang terkaya daripada yang lainnya. Semua makhluk saling membutuhkan. Semua makhluk saling membutuhkan. Nggak ada tuh di alam jagat raya ini yang begini luasnya. Ada zat yang kagak butuh sama yang lainnya, sedangkan wa muftaqirun ilaihi ma kullu ma ada. Setiap segala sesuatunya butuh kepadanya. Nggak ada itu illallah, kecuali hanya Allah saja. Kalau Allah memang Tuhan yang nggak butuh dengan yang lainnya, sementara yang lainnya sangat butuh kepada Allah. Kalau kita baca ayat Quran ada ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Hai manusia, kalian semua ini perlu sadar ya, kalian ini fakir semua, butuh semua kepada Allah Subhanahu. Kita ini kebutuhan kita paman Allah 24 jam. Makanya aneh kalau ada orang nggak mau terikat sama Allah, nggak mau bergantung sama Allah, nggak mau curhat sama Allah, nggak mau dekat sama Allah. Kenapa? Karena sepertinya dia sangat membutuhkan Allah. Kalau Allah nggak butuh sama dia, Allah nggak butuh sama dia. Coba kalau Tuhan-Tuhan lain, coba lihat Tuhan-Tuhan yang lain butuh dibangun, butuh diukir, butuh dibentuk sama yang lainnya. Patung, berhala, diukir dulu, dibuat dulu, begitu, baru disembah-sembah. Berarti kan dia butuh Allah. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah itu maha kaya. Makanya kalau kita ngaji tauhid ada namanya qiyamu binafsi. Apa tuh qiyamu binafsi? Allah nggak butuh sama makhluk. Allah nggak butuh sama makhluk. Nah, jadi seandainya orang nih sedunia nggak ada yang pergi haji, kosong, ya Masjidil Haram kosong, tuh Ka'bah nggak ada yang tawaf, kosong Padang Arafah, kosong tempat Safa Marwah untuk saya, kosong semuanya. Allah bikin pernyataan ini. Waman kafar, siapa yang ingkar nggak mau, dia asal tahu aja. Innallaha ghaniyyun. Allah nggak butuh sama. Yang butuh mereka, yang butuh kita sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat ini berkaitan erat dengan kewajiban haji bagi orang yang mampu. Bapak-bapak, kemampuan ibadah haji sebenarnya ya secara hukum yaitu yang wajib pada tahun ini. Tahun ini dia punya ya badan sehat, tahun ini dia punya uang buat mendaftar, tahun ini pisahnya keluar, itu dia yang wajib. Gitu. Adapun yang 25 tahun ke depan nggak wajib. Kita punya duit nih 25 juta atau 50 juta dah. Kita punya duit buat suami istri. Bagaimana hukum mendaftar? Mendaftar itu hukumnya wajib nggak? Nggak wajib. Kenapa? Karena yang wajib tahun ini aja. Kalau untuk 25 tahun ke depan nggak wajib. Tapinya nih hukumnya boleh, nggak dilarang. Malah bagus. Kalau kita ada duit, kita mau ya berangkat, kita daftar sekarang, ikut daftar tunggu, daftar sekarang 25 tahun ke depan kita bakal baru berangkat, boleh, bagus. Tapi ingat, agama nggak ngewajibin, agama nggak maksain. Makanya dikatakan oleh Allah, walillah, awas ya, karena Allah berangkat haji, jangan karena nafsu, jangan karena ini, karena Allah saja. Kenapa? Kata-kata manistata'a ilaihi sabila,
itu istitoah di situ, kemampuan di situ mananya luas gitu ya. Jadi kewajiban haji ini enggak dipersempit tapi diperluas gitu ya. Enggak hanya ya sehat, enggak hanya punya uang buat mendaftar, enggak. Dia kewajibannya hanya untuk tahun ini saja. Akan tetapi kalau Bapak memang sudah mendaftar, mau mendaftar, maka hukumnya boleh. Seandainya nggak mendaftar, nggak dosa, nggak bahaya, ya. Agama meringankan itu semua untuk manistato'a ilaihi sabila, buat orang yang diberikan kemampuan. Jadi kalau yang sudah mampu, tahun ini punya uang 500 juta, pesan visa keluar, badan sehat, wajib berangkat dia. Nggak berangkat, waduh ngeri. Dia harus punya niat tahun depan harus berangkat, itu. Karena memang kewajiban haji kewajiban haji at-tarakhi. Kalau menurut kita ini Imam Syafi'i, kewajiban haji at-tarakhi. Artinya bisa ditunda, kalau tahun ini nggak mau berangkat, boleh tahun depan, boleh gitu. Ya, tapi jangan lama-lama nundanya. Namanya kita kadang-kadang sehat bisa terganggu, ya, atau umur juga kita nggak tahu, bukan kendali kita umur kita. Nah, kan seperti itu. Maka hendaklah dipercepat. Kalau imam yang lain, ya, adzal faur, di mana ada uang, ada sehat, keluar bisa, wajib berangkat tahun ini juga. Begitu ya. Ya, itu. Itu diantaranya yang berkaitan dengan kewajiban haji. Di hadis lain, itu tadi ayat Quran, hadisnya dari Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah pernah bersabda, bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas shalah wa itaiz zakah wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan, muttafaq alaih, Imam Bukhari dan Muslim dan Imam Ahmad bin Hanbal riwayatnya. Nah, dikatakan katanya oleh Rasulullah bahwa agama Islam ini dibangun di atas 5 komponen. Islam nih, ini harus 5 ada nih, 5 komponen. Mana yang pertama? Yang pertama adalah syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama syahadah, artinya syahadah itu meyakini ya di hatinya memang betul tidak ada Tuhan di alam jagat raya ini yang betul-betul Tuhan. Enggak kita akan dapetin illallah kecuali hanya Allah saja. Bolehlah kita lihat Tuhan-Tuhan yang lain yang diakui oleh sebagian manusia, tapi itu bukan Tuhan-Tuhan yang ma'bud bihaq. Itu semua ma'bud bil batil, yang disembahnya dengan salah, dengan kebatilan. Tapi ma'bud bihakin di alam jagat la ma'budah bihakin, enggak ada yang disembah dengan sebenar-benarnya di alam jagat illallah kecuali Allah. Itu yang pertama, kalau menjadi orang Islam harus meyakini itu, enggak ada Tuhan kecuali Allah. Yang kedua, wa anna Muhammadar Rasulullah, dia kudu yakin bahwasanya Nabi Muhammad yang sekarang kuburannya ada di Madinah, yang orang ramai pada berziarah di Masjid Nabawi, kita harus yakin itu adalah Rasulullah, utusannya Allah Subhanahu wa taala, yang Allah utus untuk menyampaikan agama kepada kita. Itu yang pertama nih Pak. Pondasi pertama ini dia. Karena seluruh kebaikan diterima atau tidaknya oleh Allah tergantung ini dia. Makanya dalam Quran di mana kata-kata ada amanu wa amilus sholihat, belakangan wa amilus sholihat. Belakangan. Jadi amanu dulu. Amanu kepada siapa? Amanu billah wa rasulih. Beriman dulu kepada Allah, baru beriman kepada Rasulullah, yang dua-duanya ini nggak bisa terlepas. Seandainya ada orang yakin la ilaha illallah, nggak yakin dengan Muhammad, nggak jadi imannya. Atau iman Muhammad Rasulullah, tapi nggak jadi juga. Ini dua-duanya sesuatu yang tidak bisa terlepaskan. Allah wa rasuluh. Jadi yang pertama syahadah, meyakini di alam jagat ini nggak ada Tuhan kecuali Allah, yakin Nabi Muhammad utusan Allah. Baru semua amal ibadahnya, kebaikannya akan diperhitungkan oleh Allah menjadi amal yang diterima Allah SWT. Tapi kalau ada orang sebaik apapun Pak di alam dunia ini, bapak pencetus perdamaian misalnya, baik bener dia ya, atau bapak peduli ya kemanusiaan, misalnya ada orang peduli dengan kemanusiaan, peduli dengan perdamaian, peduli dengan persatuan, peduli dengan orang-orang yang kesusahan misalnya, tapi dia nggak amanu, nggak beriman kepada Allah dan Rasulnya, jangan harap semua perjuangan yang dia pernah lakukan di dunia akan dapat hasil di akhirat. Nggak ada sama sekali, sebaik apapun. Seandainya dia punya kebaikan seperti malaikat lah begitu, yang kagak ada pernah melakukan kesalahan atau dosa gitu, tapi nggak ada iman billah wa rasulih, nggak akan ada hasil. Makanya itu syarat pertama kebaikan yang kita melakukan
harus beriman kepada Allah dan Rasul. Itu yang pertama, Bapak ya. Makanya kalau ada orang yang kagak beriman sama Allah, orang-orangnya itu baik, suka membantu, suka peduli, suka perhatian sama orang, ya itu dia akan dibalas di dunia. Di dunia akan diberikan. Misalnya pencetak listrik, ini pencetak listrik misalnya contohnya ini, orang yang kagak beriman, kan jasanya besar dia. Masjid-masjid mana di dunia ini membutuhkan listrik? Penemunya misalnya orang yang agak beriman kepada Allah, ya Allah jasanya besar banget ya orang. Rumah kita bisa ada keluar air, rumah kita bisa ada listrik, bisa lampu, bisa semacam-macam kebutuhan rumah tangga kita membutuhkan bergantung kepada listrik. Masjid bergantung kepada listrik. Bahkan Masjidil Haram, Masjidil Nabawi bergantung. Tapi kalau penemunya orang yang kagak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka besok di akhirat sebanyak apapun jasa dia diambil manfaat orang manusia dunia, sama sekali nggak bermanfaat. Kenapa? Karena tidak ada amanu billah wa rasuli, tidak ada syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi di dunia dia akan menjadi miliarder, jadi orang kaya, jadi orang sukses, jadi orang senang, jadi orang bahagia. Kenapa? Karena dia telah menemukan satu keilmuan yang canggih misalnya, iya dia akan ambil manfaat. Tapi di akhirat jangan pernah berharap itu semua. Allah katakan di Al-Quran, wa qadimna ila ma'amilu faja'alnahu haba'an manthura. Kami datangkan apa yang mereka amalkan dulu di dunia, kami perlihatkan di tengah-tengah mata dia bahwa amal mereka seperti debu-debu berterbangan yang kagak ada manfaat. Maka itu yang paling mahal Pak, amanu billah wa rasulih. Itu saat orang beriman ya. Kalau kita iman kita memang turunan bapak ibu kita Islam, secara otomatis kita udah Islam langsung ya. Tapi kalau misalnya bapak ibunya non muslim, dia lahir ikut agama bapaknya, ikut agama ibunya, jadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi, kalau dia masuk Islam, syarat pertama masuk Islam ini dia meyakini la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan dia mesti mengucapkan di depan orang untuk dilantik menjadi ukhuwah Islamiyah, persahabatan sesama muslim, gitu ya. Itu yang pertama, rukun Islam. Ya, yang kedua, wa iqamus shalah, menegakkan salat, maksudnya salat yang 5 waktu. Salat 5 waktu hukumnya wajib buat kita muslim, wa itaiz zakat, dan menunaikan zakat, wa hajjil bait, dan pergi haji ke Baitullah, wa shaumi Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Atas hadis ini berarti pergi haji hukumnya wajib bagi yang mampu. Ya, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Awaan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala khatabana Rasulullah, pernah berkhutbah kepada kami Rasulullah SAW. Faqala ya ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajj fahujju. Hai manusia, sungguh Allah wajibkan atas kalian ya berhaji. Fahujju, maka ayo berangkat ibadah haji. Nabi katakan seperti itu sedang khutbah Nabi. Faqala rajulun, ada seorang laki-laki bertanya dia. Bertanya seorang laki-laki, apa kata seorang laki-laki? Akulla am ya Rasulullah. Ini pergi haji tiap tahun memang. Tiap tahun ya Rasulullah pergi haji, gitu. Dia bertanya seperti itu, fasakata, Nabi enggak jawab. Nabi enggak jawab. Jadi memang ada ya Pak, pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Seperti Nabi nih ya mengajarkan kepada, ada beberapa pertanyaan yang kagak penting ditanya. Sehingga Nabi fasakata, Nabi diam, gitu. Ini seorang laki-laki penasaran hatta qala hasalasan, sampai dia mengucapkan 3 kali. Aku la'am ya Rasulullah, aku la'am ya Rasulullah, tiap tahun ya Rasulullah, begitu udah 3 kali ngomong, Rasulullah baru bilang, faqala Rasulullah, maka Rasulullah bersabda, lau qultu na'am, kalau saya jawab iya, la wajabat, katanya gitu, wah maka sungguh menjadi wajib pergi haji tiap tahun, walamma stata'tum, dan kamu nggak bakal sanggup lakukan. Jadi kalau udah Nabi katakan ya Allah perintahkan haji, berhajilah, udah laksanain aja. Jangan nanya sekali apa 2 kali, apa 3 kali. Nggak usah nanya begitu. Nabi kalau udah ngomong, udah bayannya udah jelas, nggak perlu ditanya-tanya lagi. Nabi kalau udah ngomong, ayo pergi haji, ya udah pergi. Sekali jadi, begitu. Kalau nanya ntar 2 kali apa 3 kali nih. Kalau kata Nabi, iya repot kita. Pergi haji kita jangankan 3 kali, ya sekali aja 25 tahun nunggunya. 25 tahun nunggunya sekali. Mau berangkat 2 kali, wah repot, susah lagi. Didahulukan yang belum pergi haji. Mau pergi haji, ada syarat berlalu, bersyarat-syarat yang selanjutnya harus ditunaikan kalau yang sudah pernah pergi haji. Makanya Nabi katakan, kalau saya katakan na'am, iya, kalian pasti
ya nggak akan sanggup melaksanakan. Udah berangkat haji dalam seumur hidup cukup dengan sekali berangkat, gitu ya. Kemudian Nabi katakan, "Dzaruni ma taraktum," apa yang aku tidak bicarakan jangan suka tanya-tanya. Kalau aku bilang haji, ya udah haji aja, nggak usah makan nanya-nanya yang aku tidak sampaikan. Sekali atau dua kali, ya aku ngomongnya berapa tadi? Sekali, ya udah cukup. Jangan nanya-nanya, begitu. Nabi ingetin di sini, apa kata Nabi? Wa innama halaka man kana qablakum bikathrati su'alihim, sesungguhnya binasanya orang-orang dulu sebelum kalian lahir nih, zaman-zaman dulu mereka pada binasa kebanyakan adalah karena terlalu banyak tanya-tanya. Nanya mulu, diamalinnya kagak. Nanya ini, nanya. Udah jadi ilmu pengetahuan dong, kagak ada yang diamalin bisa. Atau dia nanya cuma sekedar pengen ngetes. Atau dia nanya pengen ngebandingin antara ustadz yang ono sama ustadz ini, gimana sih jawabannya? Pengen tahu aja gitu. Ini Bapak akan dicabut ya keberkahan ilmu kita. Auzubillah. Maka itu dalam bertanya juga ada etikanya. Nanya yang betul-betul memang kita belum tahu, nanya yang betul-betul memang perlu dipertanyakan. Boleh kita tanya gitu. Kenapa? Karena memang dalam ngaji ini ya bertanya penting. As-su'al miftahul ilm. Bertanya itu memang kuncinya ilmu. Kalau kita nggak tahu, bahkan Quran suruh fas'alu ahla dzikri. Ayo kamu tanya sama ulama kalau kamu tanya. Tapi kita tahu nanyanya benar-benar istirsyad. Nanya benar-benar pengen paham, pengen tahu, bukan mau ngetes, bukan mau ngebandingin jawaban ini dengan jawaban itu yang lainnya. Tidak. Nah ini orang ini tawar udah jelas, Nabi katakan, ayo berhaji, udah cukup sudah, laksanakan aja. Nggak usah tanya-tanya berapa kali, 2 kali apa 3, nggak usah. Kayak dulu di zaman Bani Israel kan begitu. Ketika Nabi Musa memerintahkan kepada orang-orang yang bertanya, ya Nabi Allah Musa, ini siapa ya yang membunuh seseorang di antara kelompok kita? Yang pembunuhnya nggak ketahuan, coba kamu tanya sama Tuhan, Tuhan pasti tahu siapa pembunuhnya. Akhirnya kata Nabi Musa, nanti aku tanya. Begitu setelah selesai, Nabi Musa katakan, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah perintahkan kamu menyembelih sapi. Dah, agak nyambung ini, gitu ya. Siapa yang bunuh kok suruh nyembelih sapi? Gimana nih tujuannya? Dah, nggak paham. Akhirnya dia nanya lagi, ini beneran tapi kok kagak nyambung? Kalau Nabi udah nyuruh, laksanain. Mau nyambung kayak mau kagak nyambung, laksanain. Sebab Nabi lebih tahu, perintahnya wahyu dari Allah. Ini maka nanya lagi, sapinya model bagaimana sapinya? Akhirnya sapinya ditanya, akhirnya dikatakan, ya Musa, ud'lana rabbaka yubayyin lana mahi. Sapinya kayak seperti apa modelnya? Kata Nabi Musa, nanti aku tanya lagi sama Allah. Ditanya, oh yang sapi yang warnanya kemerah-merahan kayak emas. Waduh, susah nyarinya ini. Begitu. Jadi kan jadi ribet. Coba kalau langsung motong sapi aja. Jadi sapi mana juga? Ini nanya, nih korban kita besok sapinya apa Pak Ustadz yang Abdul? Sapi Limosin, sapi Bali, apa sapi Banten? Mau sapi mana aja, potong aja. Jangan banyak sapi mana aja, cukup sah begitu. Ini orang-orang Bani Israel nanya sapi yang mana, akhirnya dikasih tahu sapi yang warna kemas-kemasan. Waduh, susah lagi. Udah tahu warnanya, terus model sapinya bagaimana? Sapi yang hanya di kandang aja, apa sapi yang suka dipakai bercocok tanam begitu di sawah? Ditanya lagi tuh, akhirnya dikatakan fa baqara safraun faqul launuha tasirun nadhirun, ya. Kemudian baqara la dzalulun fiha wa la tuthil ar, ya, sapi yang kagak pernah dipakai membajak sawah. Apalagi? Ada lagi nggak sapi yang model bagaimana lagi? Tanya lagi sampai akhirnya itu begitu ditanya lagi, sapi yang awanum baina dzalik, sapi yang pertengah-tengahan, nggak terlalu gemuk, nggak terlalu kurus banget, sedang-sedang aja. Cari-cari sebani Israel, Pak, susah didapetin itu sapi. Akibat ulah banyak bertanya. Akhirnya begitu cari-cari, ada satu sapi kepunyaan anak yang soleh, itu sapi di leweng, sapi di hutan, itu ya kepunyaan orang soleh, akhirnya dijual dengan harga yang mahal, singkatnya begitu. Nah, itu mereka hampir Allah katakan wa makadu yaf'alun. Itu kalau kita baca Al-Baqarah ada wa makadu yaf'alun. Hampir saja mereka enggak melaksanakan pengorbanan, ya, penyembelihan sapi karena susah dicarinya, ya. Akhirnya apa kata Allah, wa idza qataltum nafsan fadaratum fiha,
Ya wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Akhirnya Allah kasih solusi, potong sapi. Begitu sapi dipotong, dagingnya ditempelin di orang yang meninggal tadi. Masya Allah, kadzalika yuhyillahu ba'da mautiha. Allah hidupkan kembali orang mati tadi, kemudian setelah hidup ditanya, siapa yang bunuhmu? Yang bunuh saya bukan siapa-siapa, keponakan yang dari kecil saya asuh, dialah yang membunuh saya karena dia nggak sabar menunggu saya yang hartanya banyak kok nggak mati-mati, saya dibunuh sama dia biar warisannya cepet dapat gitu ya. Itu kisah dalam surat Al-Baqarah ya Bapak-bapak, berkaitan dengan orang Bani Israel hampir saja tidak bisa melaksanakan penyembelihan sapi lantaran penyebabnya banyak tanya-tanya teliti. Nggak usah, kalau agama udah kasih informasi begini, laksanain gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang banyak bertanya, yang kedua adalah waqtilafi ala anbiyahim, suka berselisih sama nabi-nabi mereka. Itu orang-orang dulu begitu. Celakanya kata Nabi, nggak mau akur, nggak mau menyesuaikan diri dengan apa yang diajarkan Nabi, berselisih terus perbuatan mereka, kelakuan mereka, sehingga mereka binasa. Yang terakhir dikatakan katanya, fa idza amartukum bi syai'in fatu minhu mastata'tum. Kalau kamu aku perintahkan sesuatu, laksanakan semampumu. Jadi Bapak, kalau ibadah ini dikerjakan semampu kita ya. Ya semampu kita. So begini Pak, prinsipnya Nabi Muhammad itu semua perilakunya, semua perilaku Nabi Muhammad yang dilakukan sama Nabi itu semua amal soleh. Tapi tidak semua amal soleh dilakukan sama Nabi. Banyak amal soleh yang Nabi kagak lakukan gitu. Sahabat yang ngelakuin, Nabi nggak ngelakuin. Kayak Bilal. Bilal kalau habis wudhu, sholat sunnah wudhu. Nabi nggak pernah ngerjain itu sholat sunnah wudhu. Yang ngerjain Bilal. Seperti itu. Makanya ketika Nabi Mi'raj, Nabi dengar ada suara terompah di dalam sorga. Nabi kenal betul nih suara terompah Bilal ini. Bilal udah di dalam sorga. Begitu selesai Mi'raj, dipanggil Bilal. Ya Bilal, amalan apa yang kamu lakukan? Memang kenapa ya Rasulullah? Aku dengar terompahmu sudah sampai di sorga. Apa kata beliau? Kata Bilal, ya Rasulullah, tidaklah aku berwudu kecuali aku melaksanakan sholat setelahnya setelah wudu. Sholat sunnah wudu atau syukur wudu, itu yang aku lakukan. Itu sebagian contoh yang Nabi nggak lakukan tapi sahabat. Jadi semua perilaku Nabi 24 jam dalam hidupnya Nabi, seumur hidup Nabi, semua amal soleh. Tapi nggak semua amal soleh dilakukan oleh Nabi, begitu ya. Bapak, jadi kalau Nabi perintahkan maka lakukanlah semaksimal semampu kita. Dia kan fattaqullaha mastata'tum. Takwa kepada Allah semampumu. Kita besok mau korban nih, ya semampu keuangan kita. Yang punya duit 5 juta misalnya, beli kambing yang 5 juta. Yang punya duit 3,5 juta, ya beli kambing 3,5 juta. Punya duitnya 2 juta, ada kali kambing 2 juta. Semampu kita emang kantongnya begitu, jangan nyamain. Waduh saya enggak, jangan. Jadi jangan sampai kita, kenapa? Setiap orang tuh kualitas keuangannya, kualitas rohaninya, kualitas beda-beda. Makanya Allah kata mastata'tum semampumu. Tapi kalau maksiat, kalau maksiat total nggak bisa semampu kita. Nabi nggak berkatakan, Allah kata tinggalkan maksiat semampumu, enggak. Mau mampu mau kagak tinggalin maksiat. Pak Ustadz, saya ini, ya Allah, maksiat saya udah tinggalin, tapi kalau mabuk saya nggak mampu, Pak Ustadz. Ini sekarang saya masih mabuk aja. Saya nggak bisa kalau tinggalin mabuk gitu ya. Ya, kalau nggak bisa itu harus tinggalin. Kecuali kalau ngerokok, beda kalau ngerokok mah ya. Ini ngerokok saya nggak bisa tinggalin, Pak Ustadz. Bagaimana? Yang ngerokok mah kagak ada haram ini, ya kan gitu ya. Walaupun ada sebagian malah mengharamkan seperti itu. Iya. Kalau maksiat yang nyata-nyata ittifaq dikategorikan maksiat, mencuri, membunuh, berzina, mabok-mabokan, itu haram. Itu wajib ditinggalkan secara total maksiat. Beda sama ketakwaan. Makanya semampu kita lakukan. Begitu katanya ya. Kemudian dikatakan wa idza nahaitukum an syai' fad'u. Kalau aku melarang sesuatu baru tinggalin total, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, kemudian hadis yang berikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengajarkan kepada kita tentang amalan yang afdal. Su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul amal afdal. Ya Rasulullah, amalan apakah yang paling afdal? Rasulullah katakan amalan yang paling afdal adalah iman billah wa rasulih. Beriman kepada Allah dan Rasul. Itu yang paling istimewa ya Pak. Amal hati.
Di amal yang paling terbaik ada amal hati. Mana itu? Di hati kita ada iman kepada Allah, ada Rasulnya. Kemudian summa ayun ya Rasulullah. Kemudian apalagi ya Rasulullah? Rasulullah katakan al jihad fi sabilillah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ya. Bukan hanya perang saja nih jihad ya. Kita mencari nafkah buat keluarga yang halal, jihad, kita berangkat ngaji, jihad fisabilillah. Jadi jihadnya mana? Ya perhatian kepada orang yang kena musibah, jihad, perhatian memberikan obat-obatan. Kalau kita baca di dalam kitab Fathul Mu'in, babul jihad, itu ya. Imam Zainuddin Al-Malbari ketika mengatakan babul jihad, ternyata isi jihad apa? Isi jihad itu ya mempersiapkan orang-orang ya yang sakit dengan obat-obatannya, yang kena korban dengan bantuan makanan-makanannya, dengan pakaiannya, dengan tenda-tenda. Nah, itu termasuk jihad juga ya. Jadi jihad enggak tok satu perang seperti orang-orang Palestina menghadapi orang Israel begitu. Jadi jihad ini maknanya luas. Yang ketiga, wa hajjun mabrur. Yang ketiga, amal yang afdal adalah haji yang mabrur gitu ya. Kemudian Rasulullah katakan dari Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah SAW, aku pernah mendengar Rasulullah yaqul, man hajja, siapa yang berangkat haji. Kita jadi tamunya Allah ya Pak, jadi tamunya Allah nih kalau berangkat ibadah haji sebagai tamu kudu sopan santun. Nabi mengajarkan kepada kita. Bagaimana? Falam yarfus walam yafsuk ya. Kemudian raja'a kayauma walad ummu. Maka dia akan pulang dari pelaksanaan ibadah haji seperti bayi baru dilahirkan oleh ibu. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah haji ada 3 adab ya dalam Quran. Faman farada fi'il hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Siapa yang sudah masuk wilayah haji, nawaitul hajja wa ahramtu bi, saya niat berhaji dan saya ihram haji, udah masuk dia. Apa yang dilakukan? 3 ya, fala rafasa, jangan ngomong kotor, jaga nih mulut biar dapat haji mabrur ya, biar hajinya mabrur. Jangan ada maksiat, fala rafasa, jangan ngomong yang kotor-kotor ya, bercanda dengan perempuan lain misalnya, dengan bercanda-bercanda guyon-guyon, fala rafasa wala fusuk, jangan berbuat fasik ya, berbuat maksiat, wala jidala, jangan ribut, jangan bertikai, jangan berdebat. Di mana? Fil haji, di dalam melaksanakan ibadah haji. Bapak-bapak, ulama tafsir mengatakan sebagiannya bahwa kalau dalam hidup kita ini Pak, kita di wilayah Maharta di Indonesia, dalam hidup kita punya prinsip ini misalnya, fala rafasa, nggak ngomong kotor, wala fusuko, nggak berbuat fasik, kita pelanggar agama, wala jidala, nggak demen ribut-ribut, sukanya damai, maka kita sama pahalanya fil haji. Sama juga dia di dalam melaksanakan ibadah haji. Kalau sehari itu kita lakukan, dalam 1 hari ini kita lakukan, selamat lisan kita dari bicara kotor, selamat dari berbuat pelanggaran agama, dan kita nggak ada ribut dengan siapapun, maka 1 hari itu kita fil haji, dalam pahala beribadah haji. Sebab Rasulullah sudah memprediksi bapak-bapak ya, bahwa memang haji ini semakin ke sana semakin sulit orang untuk melaksanakan ibadah haji, karena memang dengan jumlah manusia yang makin banyak yang mau ikut haji, sementara tempat terbatas, sulit. Makanya Nabi ya memberikan beberapa solusi bagi orang-orang yang belum berangkat ibadah haji, belum sampai ke tanah suci. Nabi SAW mengatakan beberapa hadis, diantaranya dikatakan di sini, diantaranya apa katanya? Rasulullah pernah mengatakan ya al umroh ya fil Ramadan ya kal haji katanya. Jadi berangkat umroh ya, umroh saja nggak haji di bulan suci Ramadan itu amaliannya melaksanakan ibadah haji, kata Rasulullah SAW. Umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan. Umroh di bulan Ramadan setara dengan pahala ibadah haji. Kalau kita nggak ada rezeki ya untuk mendaftar ibadah haji, ya minimal berangkat umroh di bulan suci Ramadan. Nah, bagaimana kalau tidak ada juga, ada beberapa amaliyah Pak yang bisa setara dengan ibadah haji. Yang pertama adalah niat yang kuat. Ini niat, masya Allah ya, dahsyat niat ini. Jadi hati kita punya tekad Pak, di mana ada rezeki, saya mau berangkat ibadah haji. Gitu aja, itu niat. Jadi begitu kita melihat saudara-saudara kita labbaik Allahumma labbaik mau berangkat begitu ya, kita
dalam hati itu, ya Allah, saya kalau dari sini dapat pahala ibadah. Kenapa? Karena manusia ada dua, ada yang mampu untuk berangkat, yang nggak mampu nggak berangkat, tapi wajib niat, di hatinya wajib punya kepengen, biar apa? Dapat pahala ibadah haji. Nah gitu ya. Kemudian ya yang kedua, berzikir Pak habis sholat itu, membaca tasbih ya, subhanallah subhanallah subhanallah, alhamdulillah alhamdulillah, Allah Akbar, 33 tuh Pak. Itu jangan disepelein Pak ya, kecil tapi masya Allah besar khasiatnya, setara dengan pahala ibadah haji. Dulu di kalangan fukoro ya di Madinah, mereka pada datang kepada Rasulullah SAW menghadap, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Ya Rasulullah, enak ya jadi orang kaya, mereka udah pergi meninggalkan kita dengan pahala-pahala yang besar mereka. Kata Rasulullah, kok bisa begitu? Kata Rasulullah, nah iya ya Rasulullah, yusalluna kama nusalli, orang kaya sama kayak kita sholat 5 waktu, kita juga sholat. Wa yasumuna kama nasumu, mereka juga puasa Ramadan seperti kita. Tapi bedanya, walahum fadlun min amwalihim, mereka punya nilai lebih, mereka punya harta banyak, sehingga mereka hujjun, mereka pergi ibadah haji, falam nahujja, kita nggak berangkat ibadah haji. Itu kita ketinggalan sama orang-orang kaya, kata mereka di hadapan Rasulullah. Rasulullah bilang, wahai sahabat-sahabatku, mau nggak aku kasih amalan, jikalau kalian lakukan, kalian akan menyusul ketertinggalan kalian dengan mereka, sehingga kalian sama dengan mereka. Begitu kata Nabi. Oh ya Rasulullah, bala ya Rasulullah, oh mau ya Rasulullah, amal apa itu? Kalau kamu ba'da sholat, coba kamu tusabbihuna salasan wa salasin, kamu baca tasbih dulu 33, subhanallah subhanallah, yang pelan, yang tartil, ya gak? Jangan kayak di kampung-kampung, banaloh, agak jelas ini banaloh. Subhanallah, subhanallah. Kita kalau lewat kampung itu kita naik motor ya, maghrib, banaloh, kok banaloh gini? Subhanallah. Yang tajwid, yang tartil, yang rapi. Alhamdulillah. Jadi kedengarannya dulilah aja, dulilah. Ngejar waktu mau ada acara nggak paham juga. Ya, jadi yang tajwid, yang tartil bacanya, yang fasihat. Iya. Alhamdulillah. 33. Jangan kurang, jangan lebih. Pastikan hitungan sesuai dengan yang Nabi arahkan. 33. Gitu ya. Yang ketiga, Allah Akbar. 33. Kalau kamu lakukan itu dan kamu tutup satu kali dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulkul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, maka pahalanya setara dengan mereka yang orang-orang kaya sedang melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Mekah. Begitu ya. Kecil, tapi Nabi Muhammad kasih solusi bapak-bapak. Kenapa? Karena Nabi juga tahu ke depan masa yang akan datang haji tambah sulit, tambah terbalik. Kalau kita mendapatkan haji hanya sekali saja, sementara kita pengen berkali-kali nggak bisa berangkat, ada amal yang diajarkan itu. Ya, jangan kita tinggalkan. Makanya besok ada orang yang pahala haji di hari kiamat 500 kali haji. Ada yang 300. Kenapa? Karena ini dia amal-amal ini. Amal 5 waktu hidup sama dia. Ya, zikir pada sholat 5 waktu berarti 5 kali haji. Wow, kalau sebulan dikali 5 150 kali haji. Kalau setahun bisa 1500 kali haji lebih. Dia baca itu misalnya, ya. Seperti itu, berkali-lipat, berhitung, berlapis-lapis. Yudha'ifu mayyasha, Allah akan melipatkan ganda pahala kepada orang-orang yang memang Allah kehendaki. Ya, seperti itu artinya Pak, berzikir ba'da sholat. Atau kita ngaji ya, sama nih, ngaji juga pahalanya kayak ibadah haji. Apalagi ngaji nih ya Allah, pahala paling gede nih ngaji Pak. Kagak ada kita dapetin pahala yang melebihi pahala ngaji. Kenapa? Ngaji itu Nabi yang bilang, apa Nabi kata? Man ghada ilal masjid la yuridu illa ayyata'allama khairan aw yu'allimah kana laka ajri hajjin tamin hajju. Siapa orang yang berangkat menuju masjid nggak punya tujuan apa-apa kecuali mau ngaji toh. Mau kemana Pak? Kata istri, mau ngaji Mak, mau ngaji Bu ya. Ya udah berangkat ngaji. Nggak ada tujuan, mau ngaji aja, mau belajar kebaikan ya, mau tahu tentang ilmu agama. Maka kata Nabi, dia itu sama pahalanya seperti orang yang pergi haji yang sempurna haji. Masya Allah, kita ngaji, kita berzikir, kita punya niat kepengen, bahkan kita berangkat dari rumah Pak, ya, dari rumah menuju ke masjid, itu sama pahalanya Pak haji juga.
Man kharaja min baitih, kata Nabi, siapa keluar yang dari rumahnya mutatahiran, punya wudu. Jadi wudunya dari rumah. Ini kita yang dekat-dekat nih, wudu ya. Dari rumah kita wudu, berangkat ke masjid, sholat berjamaah, itu Nabi katakan sama setara dengan pahala ibadah haji. Subuh berjamaah kalau kita sanggup Pak, berzikir sampai terbit matahari isyraq namanya, sholat dulu dua rakaat. Itu bahkan kata Nabi tamatan tamatan tamatan, sempurna banget, sempurna banget, sempurna banget. Orang yang subuh berjamaah zikir sampai isyraq yang satu rakaat seperti pahala ibadah haji yang hajinya sempurna, sempurna, sempurna. Gratis Pak, subuh besok nggak pakai bayar 30 juta. Ya paling kita kalau mau sedekah kotak amal kita isi 100.000 dah sebagai syukuran kita ya. Makanya kalau istri kita menanya kita mau berangkat yang tadi, mau berangkat ke masjid, mau berangkat ngaji, nggak berdosa kita bilang begini, misalnya Bapak mau kemana Pak? Bapak mau haji dulu ya. Haji kemana Pak? Haji ke Kuba. Kuba yang mana nih? Ya Kuba yang di Maharta lah. Maksud, emang Kuba ada pelantikan haji? Ada ya. Kalau di Mekah dalamnya Al-Hajju Arafah, kan begitu. Haji adalah Arafah. Kita di Maharta ada Al-Hajju Kuba. Haji Kuba ya, haji cukup berangkat ke Kuba. Berangkat sholat berjamaah, berangkat niat ngaji, berangkat sholat di sini, kita berzikir subuh sampai isyraq, dapat pahala yang sempurna. Sallu ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallam. Nah ini Bapak, amalia-amalia yang berkaitan dengan ibadah haji, maka marilah kita amalkan. Sebenarnya banyak ya amalia-amalia itu ya, termasuk kita bakti sama orang tua. Ada anak muda mau ikut perang sama Nabi, ya Rasulullah, ini astahil jihad, saya pengen banget ikut perang ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kamu punya orang tua nggak di rumah? Ada ya Rasulullah. Yaudah, kamu rawat orang tua kamu bakti sama orang tua kamu. Kalau kamu lakukan itu, fa anta hajun, kamu sama juga pergi haji. Wa mu'tamirun, sama juga kerja umroh. Bahkan wa anta mujahid, kamu dapat pahala jihad. Ya Allah, 3 kamu dapetin di saat kamu berbakti kamu orang tua. Jadi amalia haji ini Pak, kalau mau disebutin banyak ya riwayat-riwayatnya. Untuk apa? Memang haji cuma cukup sekali dalam seumur hidup kita, kesana lebih sulit untuk berulang-ulang kali. Maka Nabi memberikan amal-amalan tertentu agar kita tidak luput setiap saat, setiap waktu, setiap hari bisa mendapatkan pahala haji yang sama tanpa mengurangi sedikit pun. Mudah-mudahan apa yang kita dengar kajian ini membawa manfaat, semangat kita dalam melaksanakan amaliyah yang dapat mendapatkan pahala setara haji, dan juga mudah-mudahan kita punya harapan besar kepada Allah. Allah yang maha kaya, mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk berangkat ke tanah suci, baik kita haji ataupun umroh, dan berziarah kepada Nabi Muhammad SAW. Sambil menunggu waktu isya, mungkin ada beberapa menit kita yang bapak-bapak mungkin ada pertanyaan, kita persilahkan. Dari saya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tes.